Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, pemirsa Alam Hijau TV di seluruh Indonesia yang berbahagia. Khusus pemirsa anggota Pamstar AS Jaya Bajak Kuning yang berbahagia juga. Tanpa kami ucapkan kepada pusat AS, semoga kita semua dalam keadaan berbahagia dan sehat. Dalam hal ini kami akan mensimulasikan cara pembuatan pestisida nabati, di mana di lapangan banyak sekali terjadi kendala-kendala, terutama memang kondisi peralihan dari vegetatif ke generatif ini sangat sekali berpengaruh, kondisi cuaca juga, dan mungkin penerapan SOP dalam bentuk POC-nya mungkin kurang tepat sehingga menimbulkan berbagai hal penyakit yang timbul, baik itu hama, baik itu penyakit. Nah, dalam hal ini sesuai dengan ini Pak, untuk yang panas tadi. Dalam hal ini kita bedah sedikit masalah file SOP seputar pupuk dan penyakit pada tanaman jahe. Dimana yang kita temukan mungkin paling secara kondisi umum ini bercak daun pada aja ya, bercak daun yang memang berbagai faktor ini, dari kelembaban ada, dari berbagai kekurangan nitrogen juga bisa gitu kan. Dimana di sini file ini sudah mencakup berbagai macam cara pembuatan pestisida, dan perlu diingat pestisida itu terdiri dari dua kata. Pes itu hama, pestisida itu racun. Jadi bagaimanapun juga yang namanya pestisida itu racun untuk hama. Jadi ini sebetulnya nggak kurang baik kalau terus-terusan diaplikasikan tanpa diimbangi mungkin dengan nutrisi. Jadi ketika kita mengaplikasikan yang namanya pestisida, jadi POC treatmentnya tetap dijalankan, jadi supaya dari tubuh jahe tersebut kuat, dikasih pesnap ya. Dan mungkin nanti cara aplikasinya juga, pesnap ini harus membutuhkan waktu yang tepat. Jangan sampai nanti pas hamanya lagi tidur, lagi pergi gitu kan, kita semprot gitu kan, dia membuang-buang waktu, membuang tenaga, membuang bahan. Oke, untuk bahan-bahan yang sesuai SOP di sini, ini merupakan pestisida yang komplit. Ini ada daun mimba, ada serai usahakan dengan akarnya Pak, karena kalau langsung dari akar. Ada bawang putih sama kulit-kulitnya, ada kunyit, tapi bukan kunyit hitam ini mahal. Kunyit hitam 5 juta ini. Kunyit biasa, kunyitnya. Ini lengkuas. Lama untuk Sunda Malaja. Ya, orang Sunda Malaja ini ya, lengkuas. Ya, Jawanya laos. Ya, laos. Bahan-bahannya ini kita halunya. Ya, tumbuk. Ada jublek, ada nasi menang, ada air 1 liter. Ini untuk perekat kita gunakan mama lemon. Ini yang lebih bagus kalau ada lidah buaya. Cuman lidah buaya nggak ada, kita manfaatkan yang ada. Jadi kelima bahan ini merupakan suatu insektisida yang komplit, baik insektisida, baik fungisida gitu kan. Nah, jadi masing-masing ini punya keunggulan. Jadi untuk pengusir hama, pengusir jamur, ini bisa efektif. Contohnya ada lagi kalau bisa mah nanti daun pepaya Pak. Daun pepaya itu rasa pahit, jadi bahan-bahan pestisida ini yang paling utama memang kita ngambil karakteristiknya. Karakteristik dari pestisida itu, dari pertama dari rasa pedas, dari aromanya bau yang menyengat kayak jengkol, petai itu bisa. Kemudian dari kan panas ya, ada panas ya, kayak bawang putih gitu kan, panas. Jadi 3 karakteristik. Nah, ini untuk memaksimalkan pestisida bahan ini kita ekstrak dulu. Silakan Pak Najla, kami bantu. Ini dicincang, dikecil. Ini yang alat yang paling murah meriah ini. Di samping kita bikin pesnat, ini bisa buat imun tubuh Bos.
jadi nutuk ya. Laman anu ya pakai blender bos, blender gitu ya. Tapi di lapangan banyak keluhan Pak Bintang. Jadi gara-gara dia ikut di pertanian organik, blender pada rusak. Bener. Soalnya pas kemarin ibu-ibunya komplain ke saya, Pak jangan pakai blender itu. Jadi pada buat. Ya. Pakai mutu aja. Ini akar apa? Akar ini banyak bakteri itu bagus. Bagus ya. Ada mikroza juga. Ya. Yang ketumbuk ya. Di pakwik ya. Pokoknya semua bahan dihabiskan, kita ngambil ekstraksinya. Ini fungsinya sebagai fungisida dan insektisida. Sama dengan bawang putih. Nah. Ini bahan untuk hanya 1 liter. 1 liter itu nanti kita bikin campuran sama-sama 1 liter air. Nah, 1 liter air ini bisa untuk 1 tangki 14 liter. Itu bisa efektif untuk 1000 meter persegi loh. Betulnya gitu kan. Kalau tepat waktu gitu. Ini waktu yang paling tepat nanti untuk penyemprotan jam 7 pagi itu sudah selesai. Jam 7 pagi sudah selesai. Jangan sampai nanti pas jam 8 baru bawa tangki ke sawah Pak. Pas hamanya sudah pergi itu kan, sudah lagi belanja hamanya. Jadi pas lagi ngumpul di situ, disemprot, masuk kontak. Daun mimba. Oh, ini daun-daun mimba. Ini bisa insek juga. Bisa pestisida juga. Kalau ada gadungnya, Pak Chef. Nah, ya? ini ada juga temuan-temuan juga memang di lapangan berupa hama ulat ya. Hama ulat, dimana hama ulat ini itu sangat gak suka dengan yang bau-bau. Jadi dia nanti hilang nafsu makannya gitu kan. Ini kalau ada gadung Pak. Kalau gadung bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Banyak. Gadung, dibantu ya. Tetap gadung. Gadung itu kalau dimasak, kalau bisa masak enak, cuman kalau nggak bisa itu bisa bikin wuro itu. Bikin kelengkar. Bikin kelengkar Mas. Keracunannya. Santai. Ini sambil kita nunggu Pak Najil lagi ngulek, kembali ke pertanian organik. Yang namanya pertanian organik kita harus memang hafal beberapa treatment, beberapa apa yang perlu diperhatikan, termasuk dari mulai ekologi sistem pertanahan, sistem dalam budidaya keragaman tanaman juga ini perlu diperhatikan, dan nanti termasuk pengendalian hama penyakit. Ini satu kesatuan. Namanya ekologi tanah ini, kita bagaimana caranya supaya tanah ini betul-betul menjadikan suatu rumahnya tanaman, sehingga tanaman ini nyaman di rumah itu. Ibaratkan gini, kita punya rumah bagus, rumahnya bagus, bahan-bahannya bagus, kelihatan mewah, tapi ternyata nggak pakai jendela Pak. Semua nggak ada jendelanya, nyaman nggak kita? Nggak kan? Nah, contohnya rumah tersebut misalkan nggak ada jendelanya, itu ibaratkan kalau di tanaman media itu harus ada porositas ya. Jadi biarpun tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, jadi rumahnya harus bagus. Jadi ada jendelanya, bahannya udah komplit, baik itu kompos dari komposnya dari komposernya. Jadi terjadilah simbiosis mutualisme di dalam tumbuhan di media tanah itu. Dan sebetulnya banyaknya hama di pertanian organik ini itu akibat memang kesalahan juga di pengolahan di kita gitu, dari petani. Kadang dikompos ya. Jadi Pak Najila gini, Pak Najila kan di situ kan di area lahan gitu ya, kita di istilah organik, sementara di tengah kita masih menggunakan pestisida kimia. Ya wayana penyakit muncul ke orang KB Pak. Benar.
tembak di situ, tembak di sini, kita mau organik gitu kan, wayahna gitu kan, itu resikonya gitu. Benar. Jadi lingkungan juga memang ini perlu ya itu kesinambungan. Sehingga kalau pestisida ini diaplikasikan harus tepat waktu dan memang tepat jenisnya, Sabaran tepat sasarannya, dan memang aplikasi ini diusahakan per 3 hari sekali Pak kalau ada serangan. Nah, bahkan nggak ada serangan pun harus kita sebagai penjagaan tetap sebulan sekali dikasih pesnap. Seminggu sekali lah minimal. Seminggu sekali. Semoga ada. Dan nanti ada jahe AS, ada kopi Turki biar ini. Ini alhamdulillah kita juga kedatangan Pak Mister kita dari D7 yang beliau sangat semangat sekali. Pak Tumba Permana orangnya luar biasa. Pak Tumba ini dia selalu intens kesini untuk lebih akrab dengan kami, dengan tim. Insya Allah beliau sukses lah. Dan mungkin ke depan karena Jai Majak Kuning ini hanya terbatas 5 kota dan saya mengelola juga grup Sinamia Farm yang sampai ke Bali, sampai ke Ciamis, sampai ke Tasik gitu ya, sampai ke Banten. Jadi mohon maaf nanti mungkin kami jadwalkan cukup jauh dan dengan kesabaran karena itu memang juga tanggung jawab kami selaku tim dari Sinamia Farm. Dan nanti Pak Najla kita simulasikan di kebun kita ya, yang di lahan aja ya. Insyaallah nanti mungkin yang Pak Najla itu yang ada di berapa itu? Apa? Yang tenam yang sekarang ini. Ya berarti yang ketiga ya, yang kedua ya. 10 kilo. Ya. Pak Tumba 11 ini. Nah ini contoh-contoh secara tampilan. Ini yang kekurangan nitrogen nih. Nah, nitrogen tuh. Kalau kekurangan kalium di tengah Pak, kuningnya. Ini kekurangan nitrogen. Dan ini memang komposnya kurang. Tuh. Komposnya kurang. Jadi kalau kita menggunakan pola media tanpa tanah harus betul-betul treatment POC-nya gitu ya, betul-betul jangan sampai telat karena kan porositas tinggi gitu kan, sehingga tidak ada genangan. Cuman kalau untuk mengikat akar lebih bagus kita menggunakan tanah, sedikit tanah. Cuman kalau yang 7 ini menggunakannya blotong ya, blotong pabrik ya. Blotong berarti dari itunya, bisa peratan tubuhnya. Iya. Ada tanah, ada kapur. Ini udah mentok ini, karena ini polybag kecil, polybag 25. Ini kalau segera dipindahkan ini nanti berkembang lagi. Ini biasanya kita rendam dulu Pak. Besok kita ambil esoknya aja. Ini dikeritan ke papan dari tua. Ini cuma kurang halus ya, dulu yang nutupnya capek. Itu rusak sekali pakai lagi jauh 50 kilo. Bahan ini kita kasih air 1 liter karena kita hanya bikin air 1 liter. Ini didiamkan minimalnya 2 jam. Jadi untuk pestisida ini ekstraksinya bisa keluar itu minimal 2 jam dan maksimalnya 24 jam. Jadi kalau bikin pestisida harus mendadak Pak. Kalau bikin pestisida misalkan buat sebulan, buat 3 bulan ya percuma, nanti toksiknya hilang. Jadi kalau bikin pestisida misalkan sisanya itu didiamkan lewat 2 hari itu hilang kekuatan toksiknya, paling untuk bentuknya POC atau nanti tambah subur tanamannya. Didiamkan minimal 2 jam. Setelah 2 jam nanti kita saring ya. Keluar ekstraknya, nanti kita saring. Dan nanti kita skip aja dulu Pak, kita diamkan. Buka. Ini ampasnya jangan dibuang ini, kompos, ditabur di media jahit juga.
jamu ini mah kayaknya enak ini. Ini ampasnya nanti bisa dimasukkan juga ke media jahe. Nah, kayak gini ya. Bisa dimanfaatkan, jangan dibuang. Di kompas ini. Bagus. Nah, selesai sudah. Tadi sudah 2 jam. Ini tadi habis skip dulu ya. Ini 1 liter jadi 1 liter. Ini jangan langsung diaplikasikan utuh seperti ini, nanti bisa terbakar. Ini aplikasikannya ditambah 5 liter air. Tapi bakar memang lebih bagus ya. Memang kalau untuk yang masih semeyan mungkin 10 liter air. Ya. 10 liter pesnap 10. Insya Allah ini pestisida yang paling ampuh karena dari 5 bahan. Bisa aja misalkan kita dari 5 bahan tersebut ada yang kekurangan gitu, misalkan nggak ada kulitnya atau nggak ada jahenya, nggak ada bawang putihnya, nggak apa-apa. Tapi salah satunya aja. Jadi diharapkan supaya karena hama itu punya efek kanibal, Pak Najla ya, punya efek. Nanti kan bisa membaca gitu kan karakteristik pestisida ini. Kalau bisa komposisi jangan terlalu sama terus, dirubah-rubah. Biar tidak Nah, nanti kalau nanti sama terus kayak gitu, nah nanti efeknya kebal gitu kan, kebal. Jadi kalah enak kan, sama. Jadi usahakan komposisi itu dirubah-rubah supaya nanti si hama jerah. ya. Apa? Terima kasih, itu saja mungkin dari saya untuk memberikan suatu tutorial pembuatan pesnap. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semangat dalam menanam jahe merah organik AS-nya. Tetap konsisten, jangan banyak mengeluh. Jangan lupa bahagia ya. Karena segala sesuatu pun timbul dari bahagia kita. Kita optimis, kita sudah punya bayarnya, kita tinggal betul-betul istilahnya fokus dalam penanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.